Teman-teman, perkenalkan nama aku Inessa Isahwa dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Jadi di video kali ini aku akan membahas salah satu materi yang cukup penting di dunia perekonomian, yaitu materi mengenai pajak. Jadi aku akan membahas materi pajak ini menggunakan media pembelajaran yaitu mind mapping. Nah, di mind mapping ini aku membagi pajak itu menjadi 4 poin utama, yaitu ada pengertian, kemudian ada fungsi, manfaat, dan juga tarif pajak. Nah, pajak itu merupakan sebuah iuran wajib dari orang atau sebuah badan, perusahaan, atau lembaga lain yang dipungut oleh suatu negara. Jadi pajak ini dia sifatnya wajib dan memaksa ya teman-teman, karena sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian yang kedua ada fungsi dari pajak. Fungsi dari pajak ini ada 4. Yang pertama itu fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Jadi di fungsi anggaran ini, pajak itu menjadi sumber utama untuk membangun infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan lain-lain. Kemudian ada fungsi mengatur atau regulatory. Jadi di fungsi regulatory ini, itu gunanya untuk mengatur ekonomi suatu negara agar tidak ada yang terlalu kaya atau tidak ada yang terlalu miskin. Kemudian yang ketiga itu ada fungsi stabilitas. Jadi fungsi stabilitas ini gunanya pajak itu digunakan untuk menstabilkan keuangan ya, atau untuk mencegah inflasi atau kenaikan harga. Kemudian yang keempat ada fungsi redistribusi pendapatan. Jadi pajak dipungut dari yang kaya itu lebih banyak untuk membantu yang lebih membutuhkan, seperti itu. Nah, kemudian untuk manfaat pajak itu juga ada 4. Yang pertama itu ada membiayai pengeluaran umum, atau pajak ini digunakan untuk membangun infrastruktur yang akan membangun negara. Contohnya seperti rumah sakit gratis, sekolah, kemudian lampu, penerangan, jalan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada membiayai pengeluaran produktif seperti membantu petani, membantu UMKM, membantu nelayan gitu. Kemudian yang ketiga itu ada membiayai negara saat ekspor. Jadi agar produk-produk lokal Indonesia itu bisa lebih bersaing di internasional. Kemudian yang keempat ada manfaat pengeluaran tidak produktif atau bisa dikatakan sebagai cadangan jikalau negara itu terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti perang atau kondisi darurat lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada tarif pajak. Yang pertama tarif progresif. Tarif progresif ini dia tuh semakin besar penghasilan seseorang, maka persentase pajak yang harus dibayarkan itu juga semakin besar. Kemudian tarif pajak kedua itu ada tarif degresif. Nah, pada tarif ini semakin besar penghasilan seseorang, maka persentase pajak yang harus dibayarkan itu malah semakin kecil. Kemudian yang ketiga ada tarif proporsional. Nah, dalam tarif proporsional ini persentase yang dibayarkan setiap orang itu sama ya. Jadi penghasilan berapapun itu tidak mempengaruhi. Nah, yang keempat itu ada tarif tetap. Nah, pada tarif tetap ini semua orang itu membayarnya sama, tapi bukan dalam bentuk persen, melainkan dalam bentuk nominal yang harus dibayarkan begitu. Nah, itu dia teman-teman materi yang bisa saya sampaikan mengenai pajak ini. Semoga dapat membantu kalian untuk lebih memahami materi ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.